walam tahumi. Wiqayatullahi agnat an mudha'afatin. Penjagaan Allah agnat, tidak membutuhkan an mudha'afatin, dari hal yang berlapis-lapis. Minad duru. Tahu duru? Duru itu baju besi dari untaian yang bersambung. Itu bahasa Arabnya duru. Itu lihat pojok itu. Nah, kalau lempeng itu bukan duru. Kalau duru itu maknanya darak. Darak itu baju besi dari untaian yang disatukan, klek 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 gitu. Agak yang mana? Itu baju besi saya dikasih oleh Habib Nizaf. Nah, itu namanya duru. Jadi kalau Allah sudah menjaga, Allah tidak butuh. Jika Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjaga seorang hamba, maka sudah tidak perlu lagi an mudha'afatin, berlapis-lapis, minad duri, baju besi, wa an alin, atau sesuatu yang tinggi, minal utumi, dari benteng. Tidak perlu ada penjagaan benteng yang kokoh atau baju bersih yang bersih. Cukup sarang laba-laba, selesai. Gitu loh maksudnya. Selesai. Cukup dengan bertengger 2 ekor burung dara. Ini bukan burung elang, doro. Burung dara. Selesai. Pulang mereka. Enggak berbuat apa-apa. Padahal itu Sayyidina Abu Bakar udah bilang di dalam, ya Rasulullah, seandainya mereka lihat telapak kaki, ininya apa sikilku, langsung kelihatan itu. Seandainya mereka melihat kakinya, kita kelihatan ya Rasulullah. Maka apa kata Nabi? Hai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu jika ada 2 orang dan yang ketiganya itu adalah Allah? Indah ya. Bagaimana pendapatmu hai Abu Bakar jika ada 2 orang yang ketiganya Allah? Ini luar biasa. Jadi orang itu kalau sudah disertai oleh pertolongan Allah, apa yang bisa mencelakakan dia? Apa? Orang itu kalau sudah takwa, punya hubungan khusus dengan Allah, sudah. Kalau suara munfarijah kalian sudah sering terdengar di langit, wes kui. Kata malaikat, ini suara ini ndak asing ini. Ini Muhammadur Solihin ini. Beres. Terus nyapo. Kenapa harus takut? Maka Sayyidina Ibnu Abbas beliau mengatakan, seandainya bumi ini jadi besi, kemudian langit jadi timah, kemudian langit itu meleleh di atas bumi dan dibenturkan satu sama lain, dan di situ ada orang yang bertakwa, niscaya orang bertakwa selalu akan mendapatkan jalan keluar. Coba bayangkan ya, bumi ini jadi besi, langit jadi timah, meleleh di atas bumi, dibenturkan satu sama lain. Kira-kira masih ada yang selamat nggak? Tapi orang yang bertakwa pasti punya jalan keluar. Apa mengkorona? Allah. Kecilkan sesuatu yang dibesarkan oleh orang-orang. Kecilkan. Lihat pertolongan Allah. Siapa yang cipta itu semua? Allah kan? Ya sudah. Kenapa harus takut? Tidak ada yang perlu ditakuti. Lah kalau mati, tetap saja bakal mati. Beda ngambil nomor urut saja. Kan gitu. Kalau kamu ngambil nomor urutnya besok, berarti ya duluan ke surga, gitu aja. Beres. Cuma ngambil nomor urut, antrimu nomor berapa, gitu aja. Nggak ada yang perlu dikatakan. Toh juga bakal mati. Kalau nggak sekarang ya nanti. Gitu aja. Masalahnya nih, hubungan kamu dengan Allah nih bagaimana? Itu yang jadi persoalan. Bukan kita takutkan sebab kematian itu apa. Iki ya, terus terang. Cora ambruk iki. Iso itu. Selesai. Nggak usah nunggu-nunggu virus segala. Ini di bawah kolong tempat saya duduk nih bisa saja kosong loh. Ambles ya, mati bareng. Bisa. Lau meledos iki bara waduh iki. Tenang. Selesai, nggak perlu nunggu-nunggu segala macam. Hal-hal yang membuat kita rentan dengan kematian ini berada di sekitar. Miki loh, songko besi, konsep satu mati bisa apa? Kamu makan sesuatu ada keselip zat mematikan, mbok pangan lek mati. Selesai. Keselak kacang modar langsung iso.
Kenapa harus kamu, wih corona, kacang yang kamu makan, nasi kamu keslek-lek gitu, mati. Banyak kejadian. Intinya orang kalau tidak dijaga oleh Allah, ada apa saja itu tetap membahayakan. Ada orang pengantin baru, tidur dalam kamar, sumber kencono, wis bablas melebu kamar, mate. Iya, kejadian nyata itu. Jadi ada sumber kencono masuk kamar, orangnya tidur, nganten anyar, bablas. Tidak perlu di jalan raya mati itu, masuk kamar bisnya. Karena memang ajal nyapo kon, kok dimati. Mati itu kapan saja, di mana saja, kalau sudah takdir mau apa? Intinya gimana kita ini jadi orang yang takwa gitu aja. Entah matinya lewat cara apa, bablas langsung surga. Wes nyapo. Kalau Allah sudah jaga, kalau belum waktunya Allah jaga, enggak perlu dengan minad duro ya, pakai baju besi. Alin minal utumi, benteng yang tinggi, tidak perlu. Wis enek munfarija, ada itul hirzi, enek solawat cukup. Ya, ada solawat cukup. Saya pernah itu. Ya ini kejadian waktu saya Habib Nizam sama Gus Nib itu ke Yaman. Wis coblos awak iki, mesti iki coblos. Oh udah kita bilang, kita anu aja. Kita kita ke makom, baca doa, udah. Lah nyatanya saya utuh awakku, kene perkara-perkara apa ngono nang awakku kene aman. Tapi ada surat. Intinya kan itu. Ada wis vaksin aku ki, hati-hati kon. Suratnya ada. Jadi Allah tuh jaga hambanya ya dengan cara Allah. Terserah. Yang penting kita jaga hubungan baik dengan Allah. Itu saja. Culali mau burdai. Iling-iling ya. Pirasati mengenai semua yang cipta Allah. Adakah yang bergerak di dunia ini kecuali digerakkan oleh Allah? Yang punya manfaat, memberi manfaat, itu atas izin Allah. Yang membahayakan, bisa membahayakan, itu karena kehendak dan izin Allah. Kenapa kita takut semua yang gerakkan Allah kemudian kita gantungkan hati kita kepada selain Allah? Salah alamat. Salah alamat. Orang itu kalau mencari koneksi keselamatan bukan selain Allah, kayak dene lampu ini, kamu ingin nyalakan tapi saklarnya itu tidak sambung sama dia, sampai jempolmu copot, mbok tak tok gak bakal urip. Karena apa? Bukan saklarnya. Saklar pertolongan Allah itu letaknya ketika orang memasrahkan seluruh urusannya kepada Allah. Bukan jaluk tulung kono jaluk. Dan sesuatu itu kalau zohirnya semakin ruwet, biasanya makin selesai. Karena namanya malam itu semakin gelap, berarti fajar sebentar lagi akan terbit. Biasanya begitu. Dulu ini diceritakan ada orang namanya Abu Hamzah Al-Khurasani. Imam Abu Hamzah Al-Khurasani ini dia bersumpah, saya tidak akan minta tolong kepada makhluk. Itu sumpah dia. Aku bersumpah, aku tidak akan nggak minta tolong, minta apapun kepada makhluk. Sumpah saya kepada Allah. Nah, suatu hari dia ini jalan. Jadi dia pegang betul janjinya sama Allah, nggak akan minta tolong kepada makhluk. Suatu hari dia jalan, tiba-tiba kakinya terperosok masuk ke sumur. Maka ketika dia mau teriak tolong, oh yes, janji karo pangeran kan jalo tolong, ya wis nang ae. Ada caranya Allah untuk menyelamatkan saya tanpa saya minta tolong. Tolong. Siapa tahu ada orang lewat gitu. Bener, tiba-tiba ada yang lewat. Wah, alhamdulillah, ini orang lewat. Tapi orang-orang bilang, ternyata ada sumur ini. Nanti kalau ada orang lewat bisa jatuh. Kita tutup pakai batu aja. Tuh. Kira-kira dia corawakku, pas, ini wong. Bayang nih. Tapi ketika dia mau minta tolong, ada janji saya dengan Allah, saya tidak
tolong kepada makhluk, tapi ini mau ditutup. Kita wis uzur iki. Wis uzur kita iki. Tapi ternyata Allah beri kekuatan hati untuk menepati janji. Itu yang sudah janji dia sama Allah. Tidak akan minta tolong sama siapapun. Ya wis, tutup aja gak apa-apa. Terus diangkat batu besar, ditutup lubang itu. Udah dia di dalam. Diam. Ada caranya Allah menolong saya. Yang penting saklarnya sudah pas. Apa saklarnya? Pasrah kepada Allah, tidak berhubungan dengan siapapun. Saklarnya udah pas ini. Tiba-tiba ada suara hamhama. Hamhama itu suara itu hamhama dalam bahasa Arab. Hamhama itu tiba-tiba ada singa, besar singanya itu. Tiba-tiba ada gerakan gempa, itu singa itu nyongkel batu besar itu. Singa besar. Singa. Terus buntutnya dimasukkan ke dalam sumur. Oh paham ya? Dipegang buntutnya oleh Imam Abu Hamzah. Terus dia maju keluar. Kemudian ditatap oleh singa itu. Nggak tahu tuh bahasa dia ham-hamahnya itu. Terus pergi. Itu bukti bahwasanya orang tuh kalau nggak mau mengangkat lisannya, minta kepada makhluk, mengandalkan makhluk, cara Allah nolong tuh ajaib. Orang itu kalau selalu mengandalkan orang, hidupnya jarang punya keajaiban. Tapi orang itu kalau apa-apa terserah Allah. Nanti apa-apa tuh ajaib. Bisa, Kang, oh jangan, Kang. Ya jadi, oh iya tali. Asik dicerita? Nggak seru ceritanya, tapi kalau benai. Tapi nek buntut macan sing ngene. Ya. Penak dirungokno, jadi cerita yang menarik. Betul nggak? Ya, tapi nek awakmu coro nasibe kaya Abu Hamzah bengok ae. Ya. Krana duduk makommu, ya. Nek yakinmu kaya dene Imam Abu Hamzah Al-Khurasani, ya menengo. Tapi karena nek awakmu gak tolong kuwi namanya bunuh diri. Ki dosa kuwi. Ya, aja melu-melu ya. Jadi aku pikir kaya Sayyidina Khalid bin Walid. Apa nek mung kuwi ya? Sayyidina Khalid ngombe racun tak ndi baikon, Pak. Yo dosa karena yakinmu duduk kaya dene Sayyidina Khalid bin Walid. Nek yakinmu kaya Abu Hamzah, kowe tiba menengo, tapi nek ora njaluk tulung. Karena kowe makommu sik ngono. Ya, ada tingkatan-tingkatannya itu untuk minta apa itu. Iki cerita sang wis cukup wis. Ini dulu guru saya almarhum Kiai Zairan. Beliau bilang begini. Saya ini butuh uang. Beliau cerita ke saya. Waktu itu dalam sebuah majelis. Saya itu butuh uang 400 juta untuk pembangunan pondok. Gak ada uang saya kata. Tapi aku ki duwe pengalaman. Kapan ngempet ati ojo ngarep karo makhluk, ngempet ilat ojo njaluk karo makhluk, biasanya cepet teko. Empeten hatimu ojo ngarep karo makhluk, empet ilatmu ojo nyuwun nang makhluk. Wis meneng akhirnya enek undangan ceramah nang Surabaya, nang Universitas Sunan Ampel. Ceramah lah, bar ceramah iki nek uang teko, Pak Yai, niki kula masak teng dalem kula niki pripun nek dahar siang teng dalem kula ya enten segedi jamuan. Lah, kula badhe langsung-langsul, Pak. Iki wong gak dikenal sapa yo gak ngerti. Lah niki sampun siap Yai. Ya wis nek no, wis ikram ae ayo mangan. Mangan bar mangan enek kresek warna abang. Niki Kiai oleh-oleh. Oh iya, langsung di gua nang mburi kowe. Wih, ngono. Di gua nang mburi kuwi nang wet ngono. Wis balik nang Boro. Lah wis pirang dino ki lagi kilingan. Kang, enek plastik aku diwehi karo wong nang dalen kuwi aku gak kenal nih. Enek plastik coba delok nang mobil ki saya enek ora? Delok. Oh nggih Yai enten. Delok nang. Cuma pasti jumuk duwe 400 juta. Gak lebih, gak kurang, persis seperti yang dihajat oleh beliau.
Sing penting wong ki ora njaluk ya nang pangeran. Ojo ngarep nang makhluk, ngarep nang pangeran. Delok aku bakal teko cepet, caranya khusus. Keresean, ya gak usah tas-tasan. Ya, tenan. Yang menghalangi orang itu jadi sial, apa-apa itu mengharap orang. Padahal orang tuh lo nggak punya apa-apa. Orang tuh kalau minta sama manusia itu namanya pengemis, ngemis sama pengemis. Lo dia sendiri pengemis, butuh sama Allah kok kamu minta. Ya parah. Delok enek cara enek pengemis ya. Terus kowe nggawa bathok. Nyuwun Pak. Hei, aku lho padha kepenges kowe kok njaluk nang aku. Ngono ta? Lah, pengemis tuh jangan diminta karena dia juga pengemis. Seluruh makhluk itu pengemis. Yang kaya tuh hanya Allah saja. Maula yang sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi syafa'atu likulli hawlin minan ahwali muhtahim.